tarik napas, gitu. Terus ada yang hal udah 25 tahun aja seorang diva bisa stres. Kamu tapi ngomong-ngomong, kamu tahu lagu aku nggak sih? Pasti yang tahu lagu aku mama kamu sebenarnya. Iya kan? Tahu dong. Saya tahu lagu Mama Ute. Yang paling saya suka tuh yang Mira Santika. Mira Santika? Iya. Attitude itu di atas segalanya. Mau kamu hebat, mau kamu oke, suara kamu bagus banget, kamu terkenal banget, tapi kalau attitude-nya nggak ada, untuk saya ya, it's nothing gitu. Udah mau naik ke atas, nggak keluar suara saya. Nah nanti untuk konser 40 tahun Simfoni dari Hati ini ada kira-kira guest star siapa nih? Boleh di-spill dikit nggak nih? Ada guest star siapa nih? Ayo. Jangan, Rudy, aduh, saya mau konser, Rudy. Iya, jangan. ini justru kalau mau konser kita harus latihan suara dulu. Oh my God, Rudy. Begitulah, begitulah suara Mama Ute yang sangat tinggi, sangat merdu. Oh my God, Rudy. Begitu. Nah, oke. Ini nggak dibilang loh, ada begini-begini nih. Oh my God, Rudy. Aduh, perkenalan kita asik banget ya, Rudy ya. Pakai kayak gini. Oke. Ini kali ini saya kedatangan tamu luar biasa spesial. Ini adalah salah satu penyanyi wanita Indonesia yang menurut saya paling berbakat di Indonesia. Paling berbakat. Bisa aja. Jadi udah pasti semua udah pada tahu siapa nih yang sama saya ini inisialnya RS juga. Sama kita. Sama. Tes dulu dong. Tes dulu. Ini judulnya RS Meet RS. Oke, ini namanya Double RS. Double RS. Iya kan, ini diva Indonesia Ruth Sahanaya. Waduh, itu suaranya kalau dari dulu Mama Ute itu suara udah paling khas. Lengkingannya, suaranya itu benar-benar merdu, luar biasa sekali. Terima kasih, Rudy. Saya mau kasih info nih, kalau Mama Ute ini akan ada konser. Betul. Iya kan? Benar. Temanya 40 tahun Simfoni dari Hati. 40 tahun Simfoni jadi dari udah 4 Hati. dekade tuh. 4 dekade. Berarti kamu baru umur berapa waktu saya memulai? Aduh, saya belum muncul di dunia ini. Tapi lihat betapa hebatnya kamu sekarang, luar biasa. Enggak hebat loh, saya senang banget loh ngikutin apa namanya anak muda yang bertalenta luar biasa dalam bisnis khususnya. Hebat. Terima kasih banyak. Nah, Mama Ute boleh nggak nih spill sedikit ke penonton? Nanti akan bawain lagu apa nih ke konser? Waduh, oke, apa ya? Gimana coba? Oke, sedikit aja ya. Sedikit aja. Kamu tapi ngomong-ngomong, kamu tahu lagu aku nggak sih? Pasti yang tahu lagu aku mama kamu sebenarnya. Iya kan? Tahu dong. Saya tahu lagu Mama Ute. Yang paling saya suka tuh yang Mira Santika. Mira Santika? Iya. Minuman keras, miras. Apapun nama. Berarti dia nggak tahu. Tahu dong, tahu. Oke, aku spill dikit ya. Ayo. Spill dikit. Gini, dari mana ya? Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Ayo terusin. Waduh, RS. Jangan. Terusin bubar acaranya kalau saya terusin. Waduh, ini luar biasa sekali. Saya nih sampai gemeteran dinyanyiin langsung sama diva di samping saya live. Terima ini kasih. Pengalaman yang luar biasa sekali. Orang-orang cuma bisa denger kalau zaman dulu dari kaset, kalau sekarang mungkin dari iPhone, dari headset. Wah, ini saya denger langsung, memang luar biasa sekali. Kayaknya nih ya, kayaknya penyanyi-penyanyi bagus juga nih ya. Kalau mau melatih power biar powernya keras, duduk
duduk ya di dalam sini juga bisa ngalahin suara kerasnya sih Lamborghini, mesin Lamborghini ini tuh hebat loh. Waduh. Ini keras kan di luar juga kan. Nah, coba kalian komen di bawah nanti judul lagu apa yang barusan dinyanyiin Mama Ute. Bagi 2 orang yang beruntung nanti akan dapat masing-masing 2 tiket festival konser 40 tahun Simfoni dari Hati. Mantap pokoknya. Luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut. Kita ngobrol-ngobrol di Phantom. Sip. Top. Yeay, asik. Sampai ketemu di Phantom. Oke, sekarang kita ngobrol lebih lanjut di sini supaya lebih nyaman. Kita habis muter-muter. Sekarang saya mau ngobrol lebih jelas lagi sama Mama Ute. Nah, udah dateng. Langsung aja nih buat Mama Ute pertanyaan pertama. Mama Ute kan ini saya dari dulu ngeliatin awet muda. Gitu ya? Iya, dari dulu begini aja. Terima kasih. Begini. Thank you. Bentuknya begini, nggak pernah gemuk, nggak pernah kurus banget. Begini ideal sekali. Masa sih? Iya, dari dulu enggak, begitu. Sebenarnya kalau kamu perhatiin Jeli bener-bener, dulu tuh aku gini kecil banget, kurus banget. Sekarang sih udah lumayan lebih berisi ya. Itu ada treatment khusus nggak? Atau kayak ada perawatan khusus? Ada untuk menjaga, untuk menjaga badan, stamina semua. Ya harus ya, apalagi kita sebagai penyanyi salah satu yang dibutuhkan adalah stamina juga. Karena ketika stamina kita drop, otomatis suara kita nanti akan rusak, akan tidak terjaga gitu. Kalau kita capek, asam lambung naik, biasanya ke pita suara itu pengaruh sangat pengaruh ke pita suara, ataupun kita stres gitu. Kadang-kadang amat sangat mempengaruhi pita suara. Jadi seorang penyanyi itu memang yang paling harus dijaga adalah memang moodnya. Memang susah ya, nggak gampang ya. Menjaga moodnya supaya jangan stres, jangan asam lambung jangan naik gitu. Karena itu amat sangat mempengaruhi pita suara kita. Iya, soalnya sementara kan ini modalnya kita ya. Soalnya kita kalau karaoke nyanyi 1-2 lagu aja capek. Ini kalau konser kan nyanyi bisa 1 album begitu ya. Iya, itu tenaganya bisa 2 jam. Bisa 2 jam ya, gitu. Bisa 2 jam. Tenaganya kalau orang lihat, wah nyanyi doang gampang. Padahal nyanyi itu sangat capek loh konser ya. Betul sekali. Dan susah persiapannya juga. Persiapannya juga banyak yang harus kita korbankan. Betul. Tenaga, pikiran, apa segala macam kita harus benar-benar mengatur waktu dengan baik. Kadang-kadang kita juga sampai harus meninggalkan, atau bukan meninggalkan, maksudnya mengatur sedemikian rupa supaya waktu kita dengan keluarga juga tidak terbengkalai gitu ya, tidak terbengkalai. Jadi memang ya itulah sebenarnya kalau buat saya sebenarnya dalam segala pekerjaan sih sebenarnya Rudi ya. Dalam segala pekerjaan harus ada tanggung jawab dan resikonya, dan harus ada komitmen yang besar untuk itu gitu kalau kita mau sukses. Nah ini nih bedanya penyanyi beneran sama penyanyi zaman sekarang yang banyakan goyangnya daripada nyanyinya nih. Bener-bener kita tahu seniman sejati yang memang bener-bener menghargai musik itu dari suara, bukan dari zaman sekarang kan goyang-goyang. Nah, Mama Ute kan nih baru pertama kali debut film ya kemarin. Bener banget. Kenapa tuh kok akhirnya mau masuk ke dalam dunia film? Terus apa yang dipikirkan waktu itu? Iya, jadi sebenarnya ini juga kayak masih mimpi sih buat aku ya gitu. Bangun kayak dulu dong. kayak masih sesuatu yang benar-benar aneh buat aku, karena sekarang ini aku benar-benar ada di luar kebiasaan saya. Benar-benar aku sekarang ini out of the box. Aku merasakan benar-benar sesuatu yang di luar kenyamanan biasa saya. Jadi gini sebenarnya, agak cerita sedikit aja ya. Lukman dan Lia, istrinya, mereka itu ada hubungan saudara dengan Teta, sahabat saya. Jadi kita ketemu lah karena dia lagi datang untuk berlebaran, bersilaturahmi. Kemudian lagi di situ dia bilang, Lukman bilang, Mama Ute, kita lagi mau bikin film Glenn loh, kayak gitu. Terus jadi aku bilang, oh ya, wah seru, keren, aku bilang gitu. Nah tahu dong, Papa Jeff kan
jiwa manajernya itu kan besar sekali ya. Dia selalu kalau gimana tetap lihat dari peluang untuk bisnisnya selalu. Dia langsung bilang sama Lukman, bini gua lah nyanyi katanya gitu. Bini gua lah nyanyi. Lagian kan emang hubungan aku dengan Glenn dekat ya. Kita saya dengan Glenn itu benar-benar kita walaupun tidak setiap kali bertemu, tapi hubungan kita itu rasa dan hati kita itu dekat selalu gitu ya. Terus abis itu aku sama manajemenku, kebetulan itu di rumah kantor manajemen kita. Aku lagi makan-makan, tahu-tahu tiba-tiba WhatsApp-nya bunyi. Tahu-tahu Lukman gini, Mama Ute, hey apa kabar? Kebetulan waktu itu hari Minggu, Happy Sunday. Oh Happy Sunday Lukman, kenapa? Kayak gitu. Mama Ute lagi santai nggak? Aku mau telepon dong, katanya dia bilang gitu. Pengen ngobrol, katanya dia gitu. Oh oke, aku lagi santai kok. Oke, telepon aja. Akhirnya dia telepon. Dia bilang, apa kabar Mama Ute? Oke, I'm fine, kayaknya gitu. Terus aku memang dari pertama dia gini, ini tumben banget nih ya. Dia nelpon, dia WhatsApp aku gitu ya gitu. Tapi karena 3 hari yang lalu baru ngomong itu, terus aku tuh langsung gini, oh mungkin ada hubungannya kali dengan yang Papa Jeff bilang kali aku mau jadiin aku mau jadi soundtracknya mungkin nyanyi gitu. Tapi gini, Mama Uta kan kemarin kita lagi ngobrolin tuh gitu soal aku mau bikin film katanya. Iya, terus kenapa katanya gitu. Iya, kita rencananya pengen ngajak Mama Ute nih gitu. Oh, terus aku gini, wah berarti berhasil nih Papa Jeff. Kasih aku mau dimintain untuk jadi soundtracknya atau paling enggak cameo lah. Cameo tuh maksudnya ada di dalam film sebagai peran kecil gitu, peran kecil gitu. Terus aku bilang, oh iya mau nyanyi pasti ya, aku bilang gitu. Terus tadi bilang, enggak, kita baru aja meeting, kita tim produksi semua sama produsernya, kita semua udah sepakat. Kita kepingin ngajak Mama Ute untuk jadi mamanya Glenn, Mama Linda. Aku gini, hah? Perasaan baru 5 menit tadi aku ngomong, terus tiba-tiba di WhatsApp sama dia gitu. Di WhatsApp sama dia aku sampai begini, oh Tuhan seneng bercanda kali ya. Masa aku baru gini aja terus langsung dijawab gitu ya, langsung cepet banget gitu kan. Nah sudah dari situ akhirnya ketemu sama Lukman. Akhirnya Lukman minta sebentar untuk dia ceritain garis besar ceritanya si film Glenn ini. Kemudian dia minta aku sedikit aja untuk coba bacain deh di naskahnya ini peran Mama Linda ini. Akhirnya aku dibacain dikit gitu, terus disuruh pakai kamera gitu, coba gimana kamu menjiwainya seperti apa gitu. Udah, jadi pas abis itu dan ternyata itu membuat Lukman cukup yakin. Bukan cukup yakin, lebih meyakinkan Lukman lagi bahwa kayaknya ini nggak salah deh, kayaknya aku pengen pakai Mama Ute. Nah, Mama Ute bermusik kan ini genrenya biasa kan pop ya. Tapi sebenarnya yang paling seneng genre musik apa nih? Apa memang sebenarnya jujurnya dulu awalnya aku tuh dari kecil senengnya jazz. Oh, dari kecil seneng jazz. Senengnya jazz karena ayahku, papaku dulu dari masih kecil dulu aku inget banget mungkin karena dia melihat talenta di aku lebih daripada 2 kakakku. 2 kakakku juga bisa nyanyi, cuma mungkin dia melihat talenta aku lebih daripada 2 kakakku untuk seni gitu ya, feel-nya gitu ya. Jadi dia dulu waktu masih kecil-kecil selalu dulu kalau denger radio zaman dulu tahun masih aku kecil itu tahun berapa puluhan tuh dengerin radio kan. Radio tuh dia senengnya denger radio BBC zaman dulu dari luar negeri. Nah, dia senengnya tuh dengernya jazz, blues gitu. Dan dia selalu kasih tahu, nah kamu kalau nyanyi nih harus kayak gini nih gitu. Feel-nya kayak gini. Dan aku karena mungkin juga dari kecil dicekokin denger lagu jazz, jadi aku tuh seneng sekali sama lagu jazz gitu. Nah, dulu awal pertama kali kalau aku mulai mau rekaman di album pertama itu zaman dulu kan musik jazz itu masih nggak bisa untuk jualan, tidak seperti sekarang gitu. Udah banyak penikmatnya. Udah banyak penikmatnya dan mereka udah banyak yang mengerti lagu jazz gitu. Sementara kalau untuk zaman dulu lagu jazz itu masih di suatu musik yang kerasnya elit kayaknya untuk menengah ke atas gitu ya gitu, dan kuping kita belum terbiasa untuk itu gitu ya. Jadi dulu album pertama ya langsung
album pop, ya. saya nggak Udah bisa paling untuk populer juga iya, lah, iya, pop. iya, iya. Tapi kalau nyanyi begitu, Mama Ute ada persiapan khusus yang aneh nggak sih? Kan ada penyanyi yang sebelum nyanyi makan kunyit mentah dulu atau apa? Ya, makan kencur iya, gitu tahu ya. udah, asal jangan gitu. makan bangku kan ya, susah. Nah, Jangan makan temen. Iya, iya. Jangan makan temen nggak boleh. Ya. Makan saudara kali makan mungkin. Saudara. Jangan juga. Jangan juga. Ya mungkin ada persiapan khusus yang kita nggak pernah tahu nih. Saya sebenarnya orang yang boleh dibilang sama anak-anak, semua orang udah pada tahu deh di manajemen saya maupun anak-anak saya, keluarga saya, suami saya pun, Papa James juga tahu. Saya disebutnya si Mama Soklin. Oh, gitu. Saking terlalu bersih gitu. Jadi kayak boleh dibilang kayak apa sih itu istilahnya? Ada istilahnya apa tuh orang yang suka obsesif kompulsif, orang yang bersih banget. Yang biasa kadang kalau meja terlalu miring harus apa rata. sih itu? Nah, bener itu. Nah, aku tuh kayak gitu. Iya. Aku tuh kayak gitu orangnya. Terus gitu. abis itu aku tuh disiplin banget, orang yang disiplin banget sama kesehatan sebetulnya ya. Aku jadi sangat memperhatikan. Saya sih berusaha untuk selalu menjaga pita suaraku supaya benar-benar baik ya, terutama mesti jaga ya yang paling enggak setiap orang itu kerongkongan kan berbeda-beda ya sensitivitasnya. Nah kalau aku itu sebenarnya memang sangat sensitif, termasuk yang sensitif. Jadi kayak misalnya kalau terlalu banyak dingin, kalau terlalu banyak pedes-pedes, yang asem-asem itu. Tapi suka makan pedes? Suka tapi nggak kuat juga, nggak kuat terlalu pedes, nggak kuat terlalu juga pedes. mungkin ya. Iya benar, asam lambungnya nggak boleh, itu nanti nggak baik buat pita suara. Tapi kalau mau bikin konser yang besar, ekstra hati-hati, ekstra lebih ketat untuk penjagaan kesehatan dan vokal aku gitu. Memang untuk sehari-hari tetap saya jaga itu ya gitu, karena kan biar bagaimana kalau kita sudah dikontrak minta nyanyi kan kita harus bertanggung jawab untuk itu. Betul. Jadi kita harus mempertanggungjawabnya dengan apa ya, menjaga kesehatan kita supaya nanti ketika kita nyanyi kita nggak seret, kita nggak itu nanti kan malah merugikan. Iya, nah dari sini kita bisa dengar balik lagi nih penyanyi sesungguhnya nih, ini benar-benar seniman nih, beda sama penyanyi-penyanyi zaman sekarang yang banyakan goyang kan ya. Nah ini kan bakalan ada kejutan lagi dari Mami Ute nih, konser 40 tahun Simfoni dari Hati. Nah ini apa yang mau Mama Ute berikan kepada para penggemar, akan ada apa nih di sini? Ayo. Jadi sebenarnya ini lebih kepada rasa syukur aku. Jadi memang benar itu judul dari album itu, Simfoni dari Hati. Aku ambil dari albumku yang ke-16. Oke. Jadi aku selama 40 tahun berkarya ini aku udah mengeluarkan 18 album. 18 album. Nah, aku akhirnya melihat, aku pikir gini, ini apa ya yang aku mau kasih judul dari konser 40 tahun aku berkarya ini. Gak tahu pas aku lihat dari judul-judul album aku, yang paling menurut aku mewakili rasa aku saat ini untuk membuat konser yaitu Simfoni dari Hati. Jadi itu benar-benar merupakan ungkapan sebuah lagu, rasa terima kasih, rasa bersyukurnya aku bahwa 40 tahun aku berkarya, aku masih bisa berdiri tegak begini, masih bisa bernyanyi, masih bisa menyenangkan hati orang, masih banyak yang mau mendengarkan saya nyanyi gitu. Itu merupakan sebuah ungkapan dan juga sekaligus menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penggemar-penggemar aku, kapan bikin konser lagi, jadi seperti mengobati kerinduan mereka dan sekaligus saya pribadi juga. Aku sendiri juga rindu, Rudi, kangen untuk bikin konser gitu. Gitu. Apalagi kemarin kan COVID lama, ini udah mulai aktivitas konser udah mulai banyak ya. Sekarang dan mereka semua sudah mulai memang rindu ya
dengan dunia hiburan gitu ya, dunia hiburan. Jadi udah boleh dibeli nih tiketnya 40 tahun Simfoni dari Hati sebelum kehabisan. Benar. Karena sekarang aja tiketnya udah sisa setengah kurang betul, nih. Betul. Iya bener loh. Iya, bener. Mesti cepet-cepet beli, nanti takutnya kehabisan. Ya, amin. Suka dukanya nih pas konser ada apa nih? Dari sekian banyak konser, ada cerita yang unik gak yang orang mungkin belum tahu pernah kejadian di salah satu konsernya Mama Ute nih? Pernah waktu tiba-tiba serak gitu suara, pernah begitu? Waktu 25 tahun berkarya, itu karena stres. Waduh. Karena saya stres, bayangin udah mau naik ke atas, nggak keluar suara saya. Waduh. Karena saya stres. Pinjam suara orang nggak bisa? Enggak, tapi akhirnya itu wah udah panik. Tarik napas, gitu. Terus ada yang hal udah 25 tahun aja seorang diva bisa stres. Stres ya. Itu kan udah kayak hari-hari gitu. Bener, ya mestinya. Tapi enggak juga sih sebenarnya. Mungkin ada pemicunya, ada hal-hal tertentu yang memang membuat aku masih belum terlalu yakin gitu. Ya. Mungkin juga karena latihannya yang masih kurang barangkali gitu ya. Latihan yang masih kurang. Jadi itu juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi aku sampai aku jadi kayak stres gitu, nggak keluar suaranya. Tapi ya puji Tuhan sih begitu mau naik akhirnya keluar juga suaranya gitu. Kayak tadi tuh kaget. Kayaknya mesti dikagetin kayak tadi Rudy kagetin aku. Mesti naik lambo nyanyinya. Mesti naik lambo kayaknya biar kaget. Iya. Nah, nanti untuk konser 40 tahun Simfoni dari Hati ini ada kira-kira guest star siapa nih? Boleh di-spill dikit nggak nih? Ada guest star siapa nih? Ayo. Kayaknya kalau biar asik tuh justru jangan. Oh, jangan ya. Jangan, kan namanya surprise. Bener, tapi pasti keren deh. Pasti keren. Bener. Pasti keren dong. Bintang tamunya keren. Pasti. Gitu harus aja. Keren. Cuma gitu aja. Nggak usah ada bintang tamu aja udah keren. Apalagi nanti ada bintang tamu. Amin, udah pasti amin. Terima kasih Rudy. Nah, kedepannya dari Mama Ute apa sih harapan dari Mama Ute bagi industri musik Indonesia? Karena Mama Ute sendiri kan ini merupakan menurut saya ini legend nih. Bukan cuma buat Indonesia tapi ini adalah aset bangsa Indonesia di dunia internasional nih. Ini siapa lagi udah nggak tahu seorang Ruth Sahanaya itu udah benar-benar super diva lah. Kira-kira apa harapannya untuk industri musik Indonesia? Kalau untuk aku pribadi ya, aku sebenarnya mengharapkan agar ekosistem musik di Indonesia itu memang bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan jujur, bisa terus bisa terus menghidupi insan seni ya, insan seni. Selain musisi juga mungkin insan seni ya, apapun itu yang ada di seni gitu ya. Nah, kalau untuk saya mungkin khususnya insan musik gitu ya, baik pencipta lagunya juga gitu ya, agar benar-benar wadah yang sudah ada itu bisa benar-benar memenuhi ekosistem musik Indonesia agar bisa semakin berkembang juga. Semakin berkembang, semakin berkembang, semakin terbuka, lebar, semakin jujur untuk supaya bisa itu maksud aku bisa menghidupi seniman-seniman kita sampai karena kan kalau kita lihat ya yang sudah umur, sudah tua, sudah sepuh, kadang-kadang udah nggak dapat apa-apa royaltinya betul. Kasihan kan, kalau di luar negeri di Amerika udah kayak udah sultan banget mereka gitu udah sultan banget kan. Makanya saya berharapnya sih itu aja ya, agar ekosistem musik di Indonesia itu bisa menghasilkan dan bisa menjadi harapan yang baik untuk kedepannya nanti untuk kita semua. Luar biasa. Saya merinding nih, saya ketemu Josh Bush aja nggak merinding. Waduh. Ketemu Ruth Sahanaya nih, ketemu Mama Ute. Nih sampai merinding saya. Karena ini seniman penyanyi sejati. Itu saya bisa rasakan dari hatinya bahwa memang mendalami sekali, nyanyi itu benar-benar fokus sekali. Ya saya juga berharap semoga musisi-musisi baru bisa seperti musisi zaman-zaman dulu yang bisa menghasilkan diva-diva yang baru. Penting juga komit ya. Betul. Komit sama apa yang mereka dan harus profesional ya. Betul. Bekerja secara profesional dan satu hal ya Rudy selalu yang aku bilang juga ya di mana-mana pun bahwa kita itu harus ingat akan akarnya.
apa awal mulanya kita gitu, supaya kita nggak lihat ke atas terus, supaya kita lihat ke bawah juga terus, ke bawah terus gitu ya. Dan harus nginjek bumi deh ya, pokoknya gitu. Karena kalau buat terbang saya hantu soalnya ya. betul. Karena buat aku nomor satu tuh attitude. Attitude itu di atas segalanya. Mau kamu hebat, mau kamu oke, suara kamu bagus banget, kamu terkenal banget, kamu hebat, kamu kaya banget, kamu oke banget. Tapi kalau attitude-nya nggak ada, untuk saya ya, it's nothing gitu. Luar biasa. Mesti tepuk tangan sembari berdiri dan guling-guling. Terima kasih sekali Mama Ute. Ruth Sahanaya sudah hadir di Meet the People. Bagi kalian yang mau nonton konsernya, jangan lupa segera beli tiketnya. Simfoni dari Hati, 40 tahun Simfoni dari Hati. Nanti tanggal 22 Juni 2024 di JCC Senayan. Segera beli tiketnya, bisa beli tiketnya online, udah nggak usah repot-repot zaman sekarang beli tiket online. Benar gitu. sekali. Mantap, nanti dari situ kalau udah habis bulan 22 Juni itu, nanti selanjutnya lagi tunggu aku di sini dong. Oh iya, siap. Siap. Nanti di sini, siap. Phantom dong. Siap di Phantom. Mau banget nih. Iya, kayaknya nanti asik duet banget sama ya, Raffi Rudy ya. lah. Raffi pura-pura nyanyi aja, dia suaranya aduh kacau deh dia. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Sampai ketemu di Meet the People berikutnya. Thanks Rudy.